Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulis Tanti, Cendekia Angkatan 11 Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang koleksi materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan sebagai bentuk dari refleksi. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang Anda dapat segera terapkan terlebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi tersebut, ada baiknya kita mengulas kembali bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Seperti yang kita ketahui, semboyan yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Suntulodo Imatio Mangunkarso Tuturi Handayani. Artinya, seorang guru ketika berada di depan harus menjadi teladan contoh yang baik perilaku, sopan santun, tutur kata terhadap siswanya. Ketika guru berada di tengah-tengah, seorang guru harus tetap membimbing dan berkarya terus-menerus. Dan ketika berada di belakang, maka seorang guru tersebut harus mampu memberikan dorongan dan motivasi terhadap siswanya. Selanjutnya adalah pandangan Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam menekankan pentingnya harmoni antara manusia dan alam semesta. Seorang guru harus mampu memberikan pembelajaran berbasis kearifan lokal, di mana kebudayaan daerah merupakan identitas budaya yang harus tetap dilestarikan sebagai bentuk wujud dari kebudayaan bangsa. Sementara kodrat zaman menyoroti adaptasi pendidikan terhadap perubahan zaman, di mana seorang guru harus mampu memberikan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Abad 21, setiap murid harus mampu menghadapi tantangan-tantangan sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan pandangannya tentang pendidikan, tentunya membawa pengaruh yang sangat besar bagi saya. Nah, salah satunya adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah teacher center atau pembelajaran yang berpusat kepada guru. Saya selalu menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar, dan saya sebagai orang yang sebatang dan sebagai satu-satunya sumber belajar di kelas. Yang kedua adalah gaya belajar yang monoton. Saya selalu menggunakan metode ceramah, mencatat materi sampai selesai, mengerjakan tugas, dan berpatokan pada satu sumber belajar, yaitu buku, sehingga siswa selalu merasa bosan ketika belajar. Yang ketiga adalah ketercapaian materi dan KKM. Saya mengutamakan aspek kognitif pada setiap anak, sehingga saya memberikan soal evaluasi yang sama kepada setiap anak tanpa memikirkan aspek keterampilan dan aspek sosial. Tidak memahami karakteristik murid, yang belum meratakan murid dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan yang ada pada murid. 5. Siswa menjadi pasif. Suasana belajar di kelas cenderung hening dan murid enggan untuk bertanya atau menjawab dan nampak tidak bersemangat dalam belajar. Keenam, memberikan hukuman atau sanksi. Bagi saya, murid yang tidak mengerjakan tugas atau yang nakal mendapatkan hukuman atau sanksi seperti menyapu, memungut sampah, dan menghafal materi. Padahal hal tersebut tidak membuat anak menjadi lebih baik. Pertanyaan refleksi yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama adalah student center, di mana saya menempatkan siswa sebagai orientasi pembelajaran dan menggunakan berbagai sumber belajar. Yang kedua, metode pembelajaran yang relevan. Saya menggunakan berbagai media pembelajaran dan metode dalam pembelajaran, seperti video, kuis, berperan, permainan, berkunjung, dan lain-lain. Yang ketiga adalah ketercapaian menyeluruh bagi setiap murid, di mana pentingnya pemetaan kemampuan kognitif dan gaya belajar setiap murid sebelum melakukan penilaian formatif maupun sumatif. Keempat, menjadi manajer kelas. Saya memimpin dan mengelola kelas dengan bijaksana sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah
merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Yang kedua adalah menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Keempat, menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek karakter dan budi pekerti, bersikap dan mengelola emosi mereka agar dapat menstimulasi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kelima, menuntun murid dengan menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Adapun kesimpulan dalam kegiatan refleksi hari ini yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Kedua, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah menghamba pada peserta didik, menuntun dan melayani. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia.